Hari ini tanggal 29 Maret 2022 saya mengalami hal yang benar-benar gak pernah disangka, enggak direncanakan, dan semua serba dadakan. Usia kehamilan anak saya yang keempat itu sebenarnya belum mencapai 9 bulan, dan untuk KPL-nya sendiri itu jatuh pada bulan 4. Saya pun mempersiapkan semuanya untuk persalinan di bulan 4. Jadi mulai dari persiapan barang, biaya, dan lain-lain itu memang untuk di bulan 4. Ternyata Allah menginginkan cerita lain. Nanti akan saya ceritakan semua. Sekarang pukul 10.49, hampir jam 11 malam, tanggal 28. Dan ini saya sudah masuk di ruang observasi. Jadi kandungannya semua dicek, detak rekam jantung bayi, dan pengambilan darah untuk dicek kesehatan saya. Lalu malam ini juga saya di swab. Nah, ini hasil detak jantung bayi. Sambil sesekali saya mengecek anak melalui wifi karena dua anak saya nggak ikut. Ini posisi kita udah kebagian, udah dapet kamar ya. Tampilannya juga udah hancur banget, mukanya udah bengkak banget karena kontraksi terus menerus. Nah, kita ini besok paginya kita sarapan dulu karena hasil observasi kita harus transfusi dulu darah 2 kantong karena HB-nya saya rendah banget, cuma 8,7. Jadi yang dibutuhin itu harus 10 gitu baru bisa operasi. Jadi benar-benar mukanya bengap banget nih ya di sini ya, karena 2 harian itu tuh perutnya mules terus menerus, kontraksi, sakit gitu, tapi nggak ada pembukaan. Dan di sini juga sempat galau banget karena dari rumah sakit suruh cari donatur darah karena ternyata sekarang PMI itu sistemnya sistem barter. Jadi kita bisa dapat darah dari PMI tapi harus cari tukerannya lagi gitu. Betul golongan darah saya itu A+, jadi agak susah. Nah yang ini, dan ini lagi pertengahan makan, tiba-tiba Mbak susternya datang karena saya harus diinfus dulu sebelum transfusi, kata mbaknya. Jadi udah kaget banget. Jadi ini udah mulai semenjak dipasang infus ini penanganan terus menerus sampai yang dimulai penanganan, mulai pakai infus sampai nanti dicopotnya setelah mau keluar dari rumah sakit. Jadi udah mulai ribet banget nih, ribet ke kamar mandi, ribet makan karena udah dipasang infus. Terus lihat kelihatan ya di layar itu perut saya tuh keras banget, kenceng gitu, sambil bayinya ngedorong-dorong. Jadi bener-bener mulus kayak orang mau lahiran. Sementara kan saya ini udah dipesanin dokter jangan sampai kerasa mules. Jadi operasinya itu usahain jangan pas mules. Jadi makanya mendadak saya berangkat dari rumah ke rumah sakit, harus cepat ditindak supaya enggak melahirkan normal. Takutnya mengalami pendarahan hebat kalau nyampe rahimnya mules gitu loh. Maksudnya bukan rahimnya, perutnya nggak boleh nyampe mules. Apalagi ini kan kehamilan yang operasi yang keempat. Jadi lapisan perutnya itu udah udah rentan banget lah. Jadi waktu tanggal 28 itu emang mules dari pagi. Saya kira cuma his palsu. Biasanya his palsu kan udah mules tuh hilang gitu. Nah itu saya tungguin sampai siang hari, ternyata masih mules. Sore hari masih mules. Akhirnya saya pergi ke bidan di dekat rumah, cek dalam, memang ada bukaan 1. Nah itu kan makanya
Akhirnya saya nelpon ke dokternya, kata dokternya emang harus dibawa ke rumah sakitnya gitu, sesuai pesan Pak Dokter waktu saya USG minggu lalu. Nah kebenaran juga usia kandungannya pas tanggal 28 itu sudah 38 minggu lebih 3 hari itu. Jadinya kalaupun dikeluarin itu udah nggak apa-apa sih, maksudnya udah boleh gitu. Tadinya harapannya pengen lahir bulan 4 tanggal keempat, tanggal 4 bulan 4 karena dia anak nomor 4. Nah kebetulan pas tanggal itu juga ulang tahun saya, jadi maksudnya pengen dapat tanggal cantik sekalian bareng-bareng gitu ulang tahun sama maminya. Ternyata ya nggak bisa, emang apa ya, udah berkehendak lain lah harus lahiran. Nah ini udah dipasang infus, jadi udah nggak. Di sini lanjut lagi kita rekam jejak rekam detak jantung si bayi lagi. Sorry ini agak saya sensor karena perutnya kelihatan gitu ya. Jadi dilihat kontraksinya apakah ritmenya nambah atau enggak gitu. Jadi hasil pemeriksaan rekam jantung malamnya itu ternyata itu keluar tinggi itunya tuh bukan karena memang mau lahiran, tapi setiap pergerakan si bayi gitu loh. Kalau bayinya gerak jadi mules, cuman sayanya nggak nyaman gitu ya, karena kayak mau ambrol, kayak mau ngelahirin, terus sakit banget, mulesnya itu benar-benar sakit. Karena udah nggak bikin nyaman, makanya emang saya udah berangkat aja. Di sini udah mulai deg-degan banget, bener-bener deg-degan yang udahlah campur aduk gitu. Sampai sebelum berangkat itu nangis-nangis. Jadi sebelum berangkat ada adegan nangis-nangis. Sebelum berangkat tuh sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, terus pakai adegan nangis-nangis, sungkem dengan suami, ke mertua, terus peluk anak-anak. Pokoknya udah parno abis lah, karena takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Bener-bener nauzubillah ya, jangan sampai. Tapi walaupun gak bisa dipungkirin, mau diusahain seperti apapun, tetap yang namanya ketakutan tuh pasti ada gitu loh. Cek dalam, tapi belum ada. Satu doang sih, cuman kata dia jalan aja ya. Itu mah nggak bisa dibuka kan, takutnya bekas yang 3 gitu. Karena kan yang pertama. Hai malaikatku, ku berdoa selalu untuk kamu. Sampai langit tahu namamu, anugerah terindah di hidupku. Senyummu indah seperti matahari, bahagia tak terhingga. I'll be the best one I can be. My hand is always there for you. I want to see your smile till the end of my life. Malaikat hidupku, doaku bersamamu. Malaikat hidupku, doaku bersamamu. Hatiku kan ku jaga selalu, ku berikan pelukan hangat untukmu. You are the sunshine of my life, that's why I always be around you. I always love you, and we'll be happy with you. Oh, and we'll be happy with you. Dan kau takkan pernah tahu betapa ku mencintaimu sampai akhir hayatku. Kan selalu di sampingmu. I'll be the best one I can be. My hand is always there for you. I want to see your smile
Dia soal Doaku bersamamu. nggak ada rasa. I'll be the best what I can be. My hand is always there for you. I want to see your smile till the end of my life. Malaikat hidupku, doaku bersamamu. Malaikat hidupku, doaku bersamamu. Dan berbincang laki-laki, kita kasih nama dia Aldebaran Yudha Farli, yang artinya bintang di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya, tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my word, you're the only one. Tell him everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku saat ku jatuh. You're the only one. Ku pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. You're the only one. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world,
Suaranya kayak Andra. Ya.